Salam Pancasila. Wi, Jokowi, sudahlah Wi. Jangan terlalu ambisi. Kendalikan diri. Harta tidak dibawa mati. Sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajatmu tinggi. Ya. Ini aku sarankan kepadamu ya Wi, karena kamu mantan presiden. Jadi aku cuma bisa menyarankan. Sudahi saja semuanya Wi. Mulailah berkata jujur. Mulailah berbuat untuk kemaslahatan umat manusia Indonesia. Ya. Akui saja kalau ijazahmu palsu. Lalu biarkan saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahmu kalau ijazahmu asli. Ya, mengalir aja Wi, nerimo aja. Kan kamu orang Jawa. Nerimo. Nah, menerima gitu. Apalagi kamu sudah tua Wi. Lalu kemudian suruh mundur aja itu anakmu Gibran Wi. Karena apa? Selama ini kamu akan dikejar masalah terus. Ya, karena orang-orang elit-elit selalu mengincar kamu karena kamu memaksakan diri untuk tetap berkuasa. Ya, suruh mundur aja Gibran. Saya rasa kalau misalnya Gibran mengundurkan diri, rakyat Indonesia akan memberi apresiasi tinggi, akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri. Nah, ya. Itu dong Wi. Masa kamu nggak tahu? Kamu butuh apa lagi? Sebagai mantan presiden kan hidupmu sudah terjamin Wi. Dapat fasilitas rumah, tunjangan, penjagaan oleh pas pampres dan lain-lain. Mau ngapain lagi Wi? Kalau ada pemodal-pemodal yang kemarin membantu kamu saat mencalonkan diri jadi presiden yang menuntut karena belum balik modal, biarkan aja Wi. Ya, kalau perlu laporkan aku, nanti tak tegurnya itu pengusaha itu, pemodal itu. Ya, aku tahu kok kamu paksakan Gibran untuk jadi wakil presiden karena desakan dari para pemodal politikmu. Ya, karena secara 10 tahun pemerintahanmu kan terganggu. Ya, oleh apa? Oleh COVID-19 pandemi. Sehingga mereka belum balik modal. Atau mereka ingin melanjutkan oligarkinya, kekuasaannya, menguasai Indonesia. Nah, sadarlah Wi. Ya, ini negeri tercinta kita, Ibu Pertiwi. Ya, jangan terlalu dieksplorasi Wi. Santai gitu ya. Kalau bisa sekalian bubarkan saja partai PSI. Ya, semua orang akan mencibir, semua elit akan menyerang karena mereka khawatir ya gerakanmu mengganggu stabilitas negeri. Ya, cukuplah Wi. Apalagi yang kurang? Ya, menantumu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Anakmu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Ya, bahkan anak sulungmu jadi wapres. Ya. Jadi kira-kira begitu ya Wi ya. Kalau kamu mau hidup tenang, tentram, ikuti saranku. Ya. Pasti hidupmu tenang. Ya, kalau orang sudah tua, mantan-mantan presiden itu ya cukup jadi penasehat aja. Ada persoalan begini, didatangi oleh presiden, minta petunjuk, minta arahan berdasarkan pengalaman. Ya, sambil misalnya lihat ikan piaraan, ya, main-main dengan burung, ya, bercanda-canda dengan kucing, kan asik Wi. Ya, bener nggak rakyat? Ya, saya rasa kalau Jokowi sadar, Indonesia akan bergerak menjadi negara maju. Ya, oke? Ya,
para ternak-ternak Jokowi silahkan komentar bebas. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang dimana kita akan membahas tentang tuduhan, tentang bukti yang saling serang. Ya, hari ini kita berbicara soal hati manusia, soal apa yang dirasakan seseorang saat semua pertahanan sudah hilang, saat semua perlindungan sudah sirna, dan saat dia akhirnya sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Dari judul video yang baru saja kita putar, teman-teman, Jokowi baru ada menyesal, dinasehatin agar tidak cepat mati. Pesan teman lama Jokowi yaitu ingat kesempatan terakhir. Nah, kawan-kawan sekalian, Joko Widodo baru sekarang merasakan penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan penyesalan karena tertangkap, bukan penyesalan karena takut hukuman, tapi penyesalan karena menyadari telah menyia-nyiakan kepercayaan rakyat, telah membiarkan ambisi menguasai diri, dan telah membangun segalanya di atas kebohongan. Dan yang paling menyentuh yaitu ada teman lama, orang yang mengenalnya sejak masa muda, orang yang dulu berjalan bersamanya di jalan yang sama. Kini datang bukan untuk menuduh, bukan untuk membenci, tapi untuk menasihati, mendoakan agar tidak berakhir dengan kesedihan yang menyakitkan, dan mengingatkan bahwa masih ada satu kesempatan terakhir untuk berbuat benar. Ya, video di depan mata kita menceritakan segalanya, bahwa di sebelah kiri sosok teman lama yang menatap dengan penuh perhatian dan kasih sayang, seolah berbicara dari hati ke hati. Di sebelah kanan Jokowi yang terlihat lesu, matanya memancarkan kelelahan dan kesadaran yang baru datang, dengan latar belakang keagungan yang kini terasa seperti bayang-bayang masa lalu yang tak bisa diulang. Nah, apa yang membuat Jokowi akhirnya menyesal? Apa pesan yang disampaikan teman lamanya? Dan apa yang sebenarnya kesempatan terakhir yang dimaksud? Ya, mari kita dengarkan dan renungkan bersama detik demi detik, kata demi kata. Ya, mari kita mulai dari pertanyaan besar, yaitu mengapa penyesalan ini baru muncul di sekarang? Mengapa tidak saat dia masih duduk di kursi kekuasaan, saat dia masih bisa mengubah segalanya, saat dia masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan? Penyesalan ini datang karena sekaranglah dia melihat wajah kenyataan yang sesungguhnya. Selama berkuasa, dia dikelilingi orang-orang yang memuji, yang menyetujui apapun yang dia katakan, yang menyembunyikan kesalahan, dan yang membenarkan segala cara demi ambisi. Dia lupa siapa dirinya dulu, dia lupa janji-janjinya, dia lupa bahwa kekuasaannya hanyalah titipan. Namun hari ini, saat semua tameng runtuh, saat semua orang yang dulu mengelilinginya pergi menjauh, saat bukti-bukti kesalahannya terbuka di hadapan mata, saat dia harus menghadapi konsekuensi perbuatannya sendirian, saat itulah matanya terbuka. Ya, dia teringat janji saat pertama kali menjadi pemimpin, yaitu saya akan bekerja untuk rakyat kecil, saya akan jujur, saya akan bersih. Ya, dia teringat saat dia menyetujui rekayasa dokumen, saat dia diam melihat orang lain ditindas demi menutupi kesalahannya, saat dia membiarkan ambisi keluarga mengalahkan kepentingan negara. Dia teringat wajah orang-orang yang menaruh harapan padanya, yang kini kecewa, yang kini menangis karena merasa dibohongi. Dan semua itu menyatu menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit karena menyadari bahwa dia telah menukar kehormatan dengan hal yang fana. Rasa sakit karena menyadari bahwa dia bisa saja menjadi pemimpin yang diingat baik selamanya, tapi dia memilih jalan yang keliru. Ya, orang terdekat menceritakan bahwa beliau sering terbangun tengah malam, duduk diam sendirian menatap kosong lalu menangis pelan. Beliau berkata bahwa seandainya dulu saya tidak mendengarkan bisikan ambisi, seandainya dulu saya berani berkata cukup, seandainya dulu saya jujur dari awal, tapi kesempatan itu sudah lewat. Itulah makna kalimat baru ada menyesal, penyesalan yang berat, penyesalan yang datang saat pintu waktu sudah tertutup rapat dan tak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Nah, di tengah kesedihan dan kesendiriannya, datanglah sosok yang tak disangka-sangka. Orang yang mengenalnya sejak masih berjuang keras, sebelum nama besar, sebelum jabatan tinggi. Teman ini tidak datang membawa berita buruk, tidak datang membawa tuntutan. Dia datang hanya dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan sisa hidupnya. Dalam pertemuan tertutup itu, teman lama itu berkata dengan suara lembut namun menyentuh hati, yaitu, kawan lama, saya datang bukan untuk menuduhmu, saya datang bukan untuk menertawakanmu, saya datang karena saya tahu betapa beratnya beban yang kau pikul sekarang. Aku melihat wajahmu, aku melihat matamu, aku tahu kau sedang hancur lebur di dalam. Dengar nasihatku, jaga dirimu baik-baik, jangan biarkan beban ini membunuhmu sebelum waktunya. Jangan biarkan penyesalan ini merusak kesehatanmu, kau masih manusia biasa.
kau punya hati, kau punya perasaan. Jangan menghukum dirimu sendiri lebih berat dari apa yang akan dijatuhkan hukuman mati. Nah, pesan di hati-hati agar tidak cepat mati ini bukan sekedar soal kesehatan raga. Ini adalah pesan agar dia tidak hancur batinnya, agar dia tidak putus asa, agar dia tidak lari dari kenyataan, dan agar dia punya kekuatan untuk menghadapi sisa hidupnya dengan kepala tegak meski sedang dalam kesalahan. Dan di akhir pertemuan itu, teman lama menyampaikan pesan yang paling penting, pesan yang menjadi penunjuk bagi Jokowi di masa depan. Ya, ada beberapa hal-hal yang dia berikan, yaitu pertama, kesempatan untuk jujur sepenuhnya, yang kedua, kesempatan untuk meminta maaf, kesempatan untuk tidak mengulangi, dan kesempatan untuk menjadikan pelajaran apa yang pernah terjadi. Ya, kita sering melihat orang berkuasa, teman-teman, lalu kita membenci kesalahannya, kita menuntut balas, kita lupa bahwa mereka juga manusia biasa yang punya hati, yang bisa salah, yang bisa menyesal. Tapi di sisi lain kita juga belajar, jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Ya, lebih baik berhenti salah saat masih ada waktu daripada menangis di saat pintu sudah tertutup. Lebih baik jujur dari awal daripada membangun tembok kebohongan yang akhirnya menimpa diri sendiri. Lebih baik melayani dengan hati daripada mengejar kekuasaan yang akhirnya panah. Dan pesan yang paling menyentuh, bahkan di ujung jalan, bahkan saat semua sudah hancur, bahkan saat kita sudah melakukan kesalahan besar, Tuhan dan kehidupan selalu menyisakan satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Teman lama itu mengajarkan kita untuk jangan membenci orang yang jatuh, tapi ingatkan dia untuk bangun dengan cara yang benar. Bukan untuk membebaskan dari tanggung jawab, tapi agar dia tidak jatuh lebih dalam lagi. Apakah Jokowi akan mengambil kesempatan terakhir ini? Apakah dia akan berani jujur sepenuhnya? Apakah dia akan berdamai dengan kesalahannya? Ya, kita belum tahu, tapi satu hal yang pasti yaitu benih penyesalan sudah tertanam dan nasihat baik sudah sampai. Sekarang tinggal keputusan di tangannya sendiri. Ya, penyesalan yang datang terlambat memang pahit, tapi lebih pahit lagi jika tidak pernah datang sama sekali. Nasihat teman lama adalah bukti bahwa masih ada kebaikan di tengah kekacauan, dan kesempatan terakhir adalah anugerah yang harus diambil dengan kedua tangan. Nah, teman-teman, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup tidak selamanya berjalan mulus, kekuasaan tidak abadi, dan satu-satunya warisan yang abadi adalah kebaikan dan kejujuran yang kita tanam selama hidup. Ya, kita juga berdoa supaya Jokowi berani mengambil langkah terakhir ini, berani jujur, berani bertanggung jawab, dan berdamai dengan takdirnya. Dan semoga semuanya sebelum terlambat selalu ingat untuk berbuat baik dan berkata benar. Ya, untuk itu teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa ditinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar, dan salam ke NKRI harga mati.